1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Oong HS. Oke, untuk baru yang pertama hadir, silahkan tekan tombol yang warna merah, yaitu tombol subscribe. Karena tombol subscribe itu katanya gratis, dan silahkan mumpung kalian mempunyai kesempatan untuk menekan tombol subscribe itu, silahkan tekan tombol. Dan yang udah tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya di gadget kalian semua. Dan mungkin kali ini dari kemarinnya mungkin aku sedang sibuk melakukan banyak pekerjaan sehingga tidak dapat membuat video ataupun yang lain. Mungkin ada beberapa kendala, mungkin kemarin itu tidak sempat membuat konten, tapi alhamdulillah kali ini akan membagikan sebuah cara bagaimana sih belajar itu bagaimana agar belajar tidak membosankan ataupun bagaimana caranya belajar dengan baik. Mungkin ada beberapa tips untuk kalian, mungkin saya sebutkan cuma 3 tips, karena 3 tips ini walaupun sedikit mungkin itu sangat berguna bagi kalian yang mau belajar di sekolah ataupun di pesantren ataupun yang lain. Kebetulan aku itu alumni pesantren, jadi agak sharing pengalaman saya sekali lagi di pondok pesantren seperti itu. Mungkin yang pertama saya sebutkan dulu, yaitu menghilangkan distraksi. Apa sih distraksi itu? Mungkin nanti akan saya jelaskan satu persatu, guys. Yang nomor 2 yaitu matikan, ataupun kalau di luar itu matikan. Kalau kalian tidak belajar kalau kalian mau mondok ataupun ini tergantung kalian. Kalau kalian belajar di luar, kalau kalian memegang gadget ataupun HP, silahkan matikan. Yaitu nomor 2 itu matikan gadget kalian atau alat komunikasi yang lain, ya guys. Mungkin saya jelaskan nanti. Yang nomor 3 yaitu mencari partner belajar. Nah, ada 3 tips untuk kalian yang mungkin semoga insyaallah bermanfaat. Oke, mau tahu selanjutnya ataupun mau tahu keterangannya, silahkan ikuti video terus sampai selesai. Oke guys, Oke guys, kita lanjutkan ke pembahasan yang tadi. Mungkin ada katanya itu ada 3 tips. Yang pertama itu menghilangkan distraksi. Maksudnya distraksi itu seperti apa? Seperti ini guys, kalian distraksi itu tergantung sifat kalian, yaitu apabila kalian itu tidak senang ataupun tempat belajar kalian itu kotor ataupun yang lain, maka pertama itu kalian harus membersihkan tempat yang kotor tersebut. Itu terserah dari sifat-sifat kalian. Kalau seandainya di tempat tersebut agak rame, maka kalian caranya itu belajar di tempat yang sepi, seperti itu guys. Tapi alangkah lebih baiknya jika kebanyakan tempat belajar itu kotor, berantakan, maka lebih tepatnya kalian itu membersihkan tempat tersebut hingga bersih dan membuat tempat belajar itu nyaman untuk kalian belajar sama teman-teman kalian ataupun yang lain. Contoh simpelnya seperti ini aja guys. Kalian tidak suka belajar di tempat yang gelap, maka belajarlah di tempat yang terang. Begitupun sebaliknya, kalian tidak suka belajar di tempat yang terang, maka kalian harus belajar di tempat yang gelap. Seperti itu guys. Yang nomor 2 itu matikan gadget kalian atau alat komunikasi kalian, seperti itu. Mungkin ini ada beberapa faktor kenapa kok gadget itu harus dimatikan, padahal di sisi lain gadget itu sangat dibutuhkan ketika kita belajar. Karena seperti ini guys, maksudnya yang dimatikan harus gadget kita itu yaitu data, ataupun kalau kata anak-anak sekarang itu paketannya harus dimatikan, karena takut ada notifikasi dari WA ataupun dari TikTok ataupun yang semacamnya, itu akan membuat belajar kalian itu terganggu. Maka dari itu kalian akan menjadi pemalas. Bahkan dulu ya pernah belajar pernah kursus, di dalam kursusnya itu bisa diperbolehkan untuk memegang gadget. Nah, pada saat itu
itu sangat terganggu banget, sangat terganggu sehingga tidak terlalu fokus. Karena maka dari itu saran saya agar tidak terganggu ke pelajaran kalian, diharap matikan gadget kalian seperti itu. Yang terakhir yaitu mencari partner belajar. Nah ini guys yang sulit, menjadi partner belajar, mencari partner belajar, yaitu kalian harus mempunyai teman yang gimana ya, belajarnya itu lebih bisa dari kalian, yang artinya lebih pintar dari kalian, lebih unggul dari kalian. Bukan masalah fisiknya ya, tapi unggul dari segi kepengetahuannya. Agar kalian tuh gimana ya, kalau kita belajar ataupun bersama orang pintar, maka kepintaran itu akan menetes ke kita. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya kita berada di orang bodoh, mungkin kita cuma hanya memberi manfaat, tidak diberi manfaat dari teman tersebut. Tapi tujuan kita itu mau pintar dulu. Memang tidak ada salahnya untuk memberi kemanfaatan bagi orang lain, tapi ini kan cuma sebatas sharing bagaimana sih caranya belajar dengan giat, atau bagaimana caranya belajar dengan benar, seperti itu. Itu harus mencari partner belajar. Partner kalian itu harus semangat dulu baru, karena tergantung dari partner kalian guys. Terus seandainya partner kalian itu semangat, mungkin itu akan membuat kalian semangat, seperti itu. Mungkin cukup dari itu guys. Oke, semoga pembahasan yang 3 ini walaupun sedikit, semoga bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol like-nya ataupun komen ataupun share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk kalian, seperti itu. Akhiran ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.